Ya kami mulai berkampung di sini tahun 68. Tapi belum kami, bukan satu kali kami pindah. Ada mungkin ada enam bertahap. Pergi ke kampung lama bawa orang, itu cara. Tapi terakhir tahun 78. Baru habis orang di kampung lama sudah. Tahun 78. Ya seperti kami di Setulak ini sekarang ini ada beda dengan kami waktu di kampung lama. Bedanya sekolah. Waktu kami sekolah di kampung lama dulu tidak ada yang menyambung. Susah betul mau menyambung sekolah. Karena jauh. Apalagi sungai di sana, geram. Jarang betul kita selamat turun. Karam, rusak perahu. Jadi sekarang kita di Maleno ini, biar saya sendiri turun waktu pakai perahu, tidak karam. Nah sungainya tenang. Kalau kita menurut pencarian hidup kita di sini ini adalah petani aja kami. Ada juga separuh bikin kebun. Tapi susahnya di sini tidak ada sawah. Ladang gunung aja kami bikin. Kalau di negara tetangga tuh Malaysia, karena di sana tuh memang dikasih habis semua hutannya. Jadi kita tahu dampaknya itu seperti apa. Kalau yang hutannya habis dan perbedaannya dengan yang ada hutan, jauh sekali perbedaannya. Sepertinya binatang, tempat kita berburu. Di Malaysia tuh saya cukup lama di sana, mulai dari tahun 90. Terakhir saya di sana tahun 2003. Jadi saya tahu betul tentang hutan, merusak hutan, yang merusak hutan. Jadi di situ kita bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya kita sekarang mempertahankan hutan. Badan pengelola artinya mengelola hutan. Sebenarnya kita tidak mengelola hutan, cuma kita menjaga hutan. Apa aja yang terjadi di hutan pasti kita tahu karena kita memang sering ke hutan, karena memang kita pengelola hutan. Sejak lama sudah ini hutan lindung sudah ada. Kurang lebih 5.300 hektar. Kita sekitar 2 kali dalam 1 bulan masuk ke hutan, melihat apa yang terjadi di sana. Kalau ada orang luar yang masuk, kita pasti tahu kalau ada. Ini badan pengelola cuma melindungi hutan, tidak ada untuk menjual atau apa. Kita cuma melindungi aja. Kalau untuk berburu boleh untuk masyarakat di sini, cuma untuk seharian aja, bukan untuk dijual keluar. Itu kalau tentang hutan, misalnya ada orang masuk menubah misalnya atau bawa alat setrum, tapi itu belum pernah terjadi. Cuma kalau ada yang begitu, kita akan tahan alat mereka supaya hutan ini dari dulu sampai sekarang dan untuk selamanya jangan
dikasih rusak atau diganggu. Karena kalau sudah dikasih rusak, mungkin sampai kapanpun tidak akan kembali seperti semula. Hutan bagi masyarakat Situlang itu kita tidak bisa bayangkan, artinya hutan itu bagi masyarakat di sini satu kehidupan. Kalau hutan itu sudah tidak ada, sama halnya kehidupan sudah tidak ada gitu. Kawasan mereka itu kan luas sekali ngelok. LPTGM itu singkatan dari Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau. Itu singkatannya. Sejarah terbentuknya pada bulan Mei tahun 2005, dan pada waktu itu ada informasi dari para pastor bahwa Wakil Gubernur Kaltim waktu itu Pak Jurnalis Ngayo, kebetulan dia juga orang Katolik, satu gereja dengan kami. Dia menyampaikan kepada para pastor bahwa program sawit ini adalah program pusat. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Maka kita di daerah tidak boleh menolak program itu. Kalau kita menolak program sawit dari pusat, identik dengan kita membenturkan kepala kita ke tembok. Lalu saya berpikir, kenapa kita tidak coba membenturkan kepala kita ke tembok? Siapa tahu tembok itu bisa jebol. Maka timbul inisiatif saya bersama beberapa teman untuk mendirikan lembaga merespon dampak perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat di wilayah Kuskupan Tangsel yang pada waktu itu meliputi Kabupaten Berau dan Bulungan. Saya menceritakan pengalaman kami waktu itu. Mungkin dari nenek moyang kami dulu sekitar tahun 60-an ke atas atau 50-an ke atas, mereka sudah berpindah di muara Sungai Adiu. Nah, setelah mereka berpindah di sana, ini sudah 4 kali perpindahan. Nah, setelah yang di bawah itu terjadi banjir bandang pada tahun 1999 yang banyak menghanyutkan pemukiman rumah-rumah penduduk pada waktu itu. Nah, sehingga kami sempat di atas yang dimana perkampungan yang sekarang, kami sempat bermukim di atas itu sampai 4 bulan, itu dengan tenda. Nah, sehingga kami tidak bisa kembali ke bawah karena masih takut banjir tadi. Nah, sehingga kami sepakat bahwa pada waktu itu kami mengambil kesimpulan bahwa kami harus pindah ke atas dari kampung yang pertama di bawah sekitar tahun 2000. Berkat bantuan juga ada perusahaan, kita minta dorong lokasi di atas tempat perkampungan yang berada sekarang. Nah, sehingga pada tahun 2000 itu masyarakat semua karena juga di bawah sudah rawan banjir, nah kita sepakat untuk pindah ke perkampungan yang di atas yang sekarang ditempati oleh Desa Punanadi. Bagaimana dengan Sungai Melino sekarang? Biasanya zaman-zaman kemarau begini nih kan anak-anak biasa turun ke sungai kan? Itulah masalahnya sekarang masyarakat di sini di Punanadi ini itu sangat mengeluh bahwa sungai. Ya, ini kita prihatin sekali. Saya sudah minta sama teman-teman di Jatam, jaringan anti tambang, cobalah masuk Melino. Lihatlah kondisi air yang dikonsumsi oleh biota di dalam air, ikan-ikan, termasuk manusia. Air itu sudah tidak layak konsumsi. Dan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau kita berhitung, satu keluarga
Satu hari dia mengkonsumsi 1 galon air minum yang harganya 8.000, dikali satuan berapa kerugian yang ditimbulkan oleh dampak batu bara kepada mereka untuk air. Dampak dari batu bara yang paling parah mulai 2008. 2008 karena ada beberapa 3 perusahaan sekali operasi di situ, lalu limbah batu bara dibuang ke sungai, maka sejak 2008 Sungai Melino tidak bisa dikonsumsi lagi. Jadi mereka mempunyai kesulitan yang sangat-sangat besar untuk mengkonsumsi air sehat. Yang pertama, saya kira sebagai kepala daerah saya tidak pernah menerbitkan izin tentang tambang. Saya tidak pernah menerbitkan izin tentang tambang. Yang kedua, untuk perkebunan saya memang menerbitkan izin. Tapi saya punya konsep. Kalau pertambangan itu sudah berjalan, tinggal bagaimana saya menerapkan, mendorong dilaksanakannya pengendalian dampak lingkungannya. Itu yang kita lakukan. Persoalan capaian seperti apa itulah upaya. Kita harus mendorong semua pihak, para investor, pengelola tambang pun harus betul-betul menjalankan konsep pertambangan yang benar, pengendalian lingkungan yang benar sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Wilayah perkampungan Desa Punanadio sekitar 4 hektar, kurang lebih 4 hektar, dengan jumlah penduduk berkisar 121 jiwa, dengan jumlah kakak 27 kakak. Di Desa Punanadio, mata pencarian masyarakat di sini adalah bertani, berkebun, bercocok tanam, dan juga ada sebagai nelayan. Jadi proses menugal di tempat kami di Desa Punanadio ini adalah merupakan juga adalah bersatu kita menugal, dan kita sepakat untuk satu orang itu kita harus kerja bersama-sama, dalam arti gotong royong. Nah, dan itu merupakan juga sebuah tradisi kami dari nenek moyang yang turun-temurun yang mungkin diwariskan kepada kami sekarang. Yang sekarang kita tugal ini setengah hektar lah, setengah hektar. Karena kemarin juga beliau ini kita memikir waktu sudah terlalu jauh karena kita di sini mengikuti musim. Nah, biasanya orang menugal itu dari Agustus sampai bulan September. Nah, sedangkan masuk September ke atasnya sudah itu biasanya bibit itu tidak cocok sudah sampai ke bulan 10-nya itu. Jadi ada waktu-waktu yang kita tanam itu bibit itu tidak bisa melebihi dari target yang sudah kita buat yang pertama lah. Harapan kami perladangan dikurangi, perkebunan ditingkatkan. Karena dari kalkulasi kami, apa yang mereka lakukan selama satu siklus berladang, hasilnya tidak seimbang dengan tenaga kerja yang dikeluarkan untuk menghasilkan hasil itu. Jadi kalau mereka fokus pada tanaman perkebunan seperti karet, mereka pelihara kopi, dan mereka fokus untuk melihara, itu bisa membuat mereka mempunyai sandaran finansial yang bisa lebih diandalkan. Dulu itu hidup Punan itu di dalam hutan. Nah, hidup Punan itu di dalam hutan, bukan hidupnya di kota, di pinggir sungai besar. Nah, peranan Punan itu adalah di kawasan hutan itu banyak macam. Makanannya itu dari hutan. Maka itulah kami orang Punan itu menjaga hutan itu. Nah, karena kami memikirkan
itu adalah makanan kami adalah berasal dari hutan. Nah, begitu juga kami mendapatkan penghasilan kami adalah dari hutan. Kalau tanah ulan itu tadi saya katakan tadi itu tanah legaman namanya itu, legaman. Nah, tanah ulan itu tidak bisa diganggu tuh. Tanah itu tidak bisa diganggu, tidak bisa ditebang. Kayunya tidak bisa orang yang masuk pergi berburu di situ. Nah, itu adalah dilarang. Itu juga pun tidak kita tidak bisa kita garap juga buat ladang, buat kebun. Nah, maka itu kita buat tanah ulan itu supaya jauh dari dari perladangan, dari perkebunan. Kalau kita lihat dari sejarah hidup orang Punan, mereka itu hidupnya sebagai masyarakat pramuka. Jadi kalau mau menghabiskan orang Punan, hancurkan hutannya. Dan kalau hutannya hancur berarti kita melakukan proses genosida, penghancuran satu suku. Dan itu akan habis karena dia bergantung sangat pada hasil-hasil hutan. Jadi proses genosida itu yang kami lihat akan terjadi pada Punan kalau hutannya dicaplok untuk tanaman perkebunan kelapa sawit. Karena tanaman itu dimulai dengan land clearing. Artinya semua apa yang ada di hutan itu dihabiskan lalu diganti dengan tanaman monokultur, kelapa sawit. Khusus Punan itu memang mereka punya konsep hidup dengan lingkungan. Bukan bicara ketergantungan, tetapi mereka memang konsep hidup mereka berkontribusi dengan hutan. Mereka jaga hutan.